Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja Every Nation Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Amen. Kita percaya pagi ini kita bersama akan mengalami hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran oleh Roh Kudus. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
percaya pada Engkau. Kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Yes, Kaulah mazmur, nyanyian-nyanyian kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami datang sama-sama. Kami memandang pada Engkau, Yesus yang telah mati bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya dan beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Yes, Yesus Kristus. Katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian, yes Lord, tak dapat ku balas kasih-Nya.
pujian bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak. All the glory, all the honor, it's all belong to you. Semua milik Engkau. Kami naikkan suara kami naikkan hati kami untuk memuji Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Betapa kasih-Mu begitu besar dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat kami berada dalam hadirat Engkau, kami mau percaya ada kekuatan dari Engkau, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Sehingga setiap kami yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau akan menemukan Engkau. Kami yang sungguh-sungguh mau datang menyembah Engkau, benar-benar masuk bersama-sama Engkau dalam hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala kemuliaan, segala hormat hanya milik Engkau. Kejayaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Sama-sama hari ini kita telah beribadah kepada Tuhan dan di dalam pujian penyembahan bersama-sama sekalipun masih online, tetapi saya percaya kita di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian kita kepada Tuhan, kita menyembah Dia, meninggikan Dia, dan semua itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, tidak mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan berkenan dengan penyembahan kita, dengan pujian yang kita sampaikan kepada Dia bersama-sama sekalipun di dalam sistem online. Dan setelah kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, maka sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan ini, kita meminta Tuhan untuk menulis firman itu dalam hati kita, Roh Kudus untuk menghidupkan firman itu di dalam hati kita, sehingga firman yang akan kita dengar pada hari ini bisa menjadi kehidupan bagi kita, merubah kehidupan kita, memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan membuat iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu kepada kami semuanya. Dan pada saat ini kalau kami masih bisa hidup, kami bahkan memiliki kesempatan untuk bisa menyembah Engkau dan bisa mendengarkan firman Engkau, baik melalui media online ini, itu semua adalah karena anugerah-Mu. Dan kami mau Tuhan, kiranya firman yang kami dengar hari ini, itu tertulis dalam hati kami, dan Engkau mengurapi hamba sebagai pembicara, penyambung lidah Engkau, supaya hamba-Mu ini berbicara sesuai dengan kehendak Engkau. Apa yang hamba katakan adalah benar-benar firman Engkau, kebenaran yang berasal dari Engkau. Jaga supaya kami jangan salah
Dan Roh Kuduslah yang menghidupkan firman ini di dalam kami, sehingga firman ini akan menghasilkan buah, dan kami semuanya akan semakin teguh dalam Kristus, dan kami akan menjadi terang bagi dunia ini sebagai perwakilan Engkau di dunia ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjut dalam seri firman Tuhan dari kitab Roma, dan pada hari ini kita sampai pada Roma pasal 3. Dan di dalam Roma pasal 3 ini ada satu paragraf yang menurut para teolog, paragraf ini dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf terpenting di dalam Alkitab. Seandainya Alkitab kita ini terbakar misalnya ya, dan kita hanya bisa menyelamatkan satu paragraf dari kitab ini, maka ada satu paragraf yang sangat penting untuk kita selamatkan dari kitab Roma pasal 3 ini. Jadi saya mendorong kita untuk bersabar untuk mengikuti pengajaran ini sampai selesai, karena hari ini kita sama-sama akan mempelajari paragraf terpenting di dalam Alkitab. Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai kebenaran Allah. Dan kita sama-sama sudah belajar beberapa seri sebelumnya, pasal sebelumnya dari kitab Roma ini. Kita sama-sama 3 minggu belakangan ini dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai minggu lalu Roma pasal 2. Kita sama-sama sudah belajar bagaimana keadaan manusia. Bahwa manusia semuanya telah berada di bawah kuasa dosa. Dan dosa dipersonifikasi seperti seorang raja yang jahat yang menawan manusia di dalam kebersalahan dan penghukuman. Dan dosa ini begitu menguasai kita. Dia ada di atas kita, kemudian menekan kita, dan merupakan sebuah beban yang sangat berat, yang menekan dan menghancurkan kita. Dan ini bisa kita simpulkan di dalam Roma pasal 3. Rasul Paulus menyimpulkan ayat 9 sampai 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Dia berbicara tentang orang-orang Yahudi. Apakah kita orang Yahudi mempunyai kelebihan dengan orang lain? Sama sekali tidak. Di ayat-ayat sebelumnya, sebab di atas dia katakan, di ayat sebelumnya telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari tulisannya di dalam ayat-ayat sebelumnya tentang keadaan manusia. Dan dia mengutip firman Tuhan dalam perjanjian lama. Semua ayat yang kita baca tadi dari ayat 9 sampai 18. Semua adalah kutipan dari perjanjian lama. Ini kutipan dari hukum Taurat. Bahwa semua orang sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak. Dan semua bagian dari manusia sudah tercemar oleh dosa. Baik orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka memiliki hukum Taurat, mereka tidak mau disamakan dengan bangsa-bangsa lain yang menurut mereka tidak mengenal Allah, yang tidak punya hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Dan mungkin orang Yahudi mengatakan, ya itu bukan kita, itu adalah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ayat 19 kita baca, Paulus mengatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang dia bacakan tadi
ayat yang dia kutip dari Perjanjian Lama, semua itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan kalau mereka yang memiliki hukum Taurat, orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, yang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang menerima firman Tuhan, yang diberikan nabi-nabi kepada mereka. Kalau mereka saja ini, orang-orang pilihan ini adalah orang berdosa, orang yang gagal melakukan firman Tuhan, maka apa jadinya dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di ayat 19 bahwa semuanya, bahwa apa yang tercantum di dalam hukum Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 19 dan 20. Dan di sini Rasul Paulus mengambil gambaran di pengadilan. Dia mengatakan supaya tersumbat setiap mulut. Artinya seperti orang di dalam pengadilan, orang berdosa ini yang sedang dihakimi, diadili, diberikan kesempatan untuk membela diri. Tetapi tidak bisa bicara apa-apa. Mulut mereka tertutup. Silakan berikan pembelaan, hak kata hakim. Semua yang dituduhkan di sini, semua bukti-bukti ini sudah ada. Apa yang kamu katakan? Dan firman Tuhan mengatakan, semua mulut tersumbat. Tidak ada satu pun yang bisa membela dirinya. Bahkan orang-orang yang mengaku melakukan hukum Taurat pun tidak dapat membela diri. Karena bukti-bukti sangat jelas bahwa manusia semuanya sudah berdosa. Dan bahkan hukum Taurat sendiri menjadi saksi. Orang Yahudi yang mengandalkan hukum Taurat, yang mengatakan bahwa mereka memiliki hukum Taurat karena itu semua itu bisa membela diri mereka, justru sebaliknya. Rasul Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan oleh karena pekerjaan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat memang bukan untuk membenarkan orang berdosa. Hukum Taurat justru menjadi saksi menentang orang-orang berdosa. Bahwa hukum Taurat itu menjadi saksi yang memberatkan bahwa orang-orang yang mengenal hukum ini, bahkan orang-orang Israel yang kepada mereka diberikan hukum ini, mereka adalah pelanggar hukum. Inilah diagnosa firman Tuhan tentang keadaan kita manusia. Dan kita harus menerima diagnosa ilahi mengenai kondisi kita. Bahwa diagnosa ilahi ini, firman Tuhan yang baru kita baca, yang sama-sama kita sudah pelajari dalam 2-3 minggu terakhir. Bahwa semua itu benar. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan kita. Bahwa semua manusia berdosa. Itu adalah benar. Tidak ada gunanya kita menolak diagnosa ini. Dan kemudian kita hidup dalam pengharapan yang palsu. Kita mengatakan, wah tidak, orang pada dasarnya baik. Mereka hanya perlu kepercayaan diri bahwa mereka itu baik. Apa yang membuat orang jahat itu karena masa lalunya. Karena dia waktu masa kecilnya mungkin dia mengalami hal yang tidak baik. Atau lingkungan dia dibesarkan, lingkungan dia tinggal semuanya jahat, tidak baik. Atau mungkin pendidikan, dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Atau barangkali pemerintah yang jahat, yang korup membuat masyarakat semuanya jadi jahat. Tidak ada gunanya kita mau menyalahkan kepada keadaan. Dan berharap bahwa kita sebenarnya adalah orang baik. Tidak ada gunanya. Sebaiknya kita menerima diagnosa dari Tuhan. Karena Tuhan jujur mengatakan apa adanya kita. Sama seperti dokter yang baik yang mendiagnosa orang yang datang kepada dia, pasien yang datang kepada dia. Dia akan mengatakan dengan jujur. Kalau memang keadaan pasien itu sudah sangat gawat, sudah sangat parah, apa yang kita harapkan dari dokter adalah dia mengatakan yang sejujurnya. Mungkin ada yang takut. Mungkin ada di antara kita yang tidak berani untuk menerima kenyataan yang sejujurnya dan berharap sebaiknya dokter mengatakan hal-hal yang baik. Tapi itu semua melanggar etika
kalau dia tidak menyatakan yang sesungguhnya. Firman Tuhan mendiagnosa kita dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Kalau ada orang di sini yang masih merasa hidupnya baik-baik saja, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan, dia cukup dengan apa yang dia punya, dia cukup baik, hidupnya cukup baik, dia punya keluarga yang baik, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya penghasilan yang baik, dan dia merasa bahwa hidupnya ini adalah hidup yang luar biasa baik. Saudara, semua itu adalah pengharapan palsu. Semua itu, semua yang ditawarkan oleh dunia ini, semua hal-hal yang kelihatannya baik yang ditawarkan, semua kesenangan-kesenangan dunia ini, itu hanya seperti minuman keras, seperti narkoba yang membawa kita lari dari kenyataan, yang membuat kita tidak mau menghadapi masalah kita yang sesungguhnya. Seperti kalau kita punya problem yang sangat berat dan kita lari dari kenyataan itu, kita pergi ke miras, kita pergi ke narkoba, mungkin rokok, untuk menghilangkan semua beban itu, seolah-olah masalah kita hilang. Tetapi sebenarnya masalah kita tidak bisa hilang. Kita hanya menipu diri kita. Dan itu semuanya tidak ada gunanya. Ini adalah diagnosa firman Tuhan kepada kita, bahwa manusia sudah berdosa. Dan tidak ada kekuatan dari manusia untuk bisa menyelesaikan problem dosa mereka. Dosa itu seperti tuan yang terlalu kuat untuk mereka. Seperti raja yang kejam yang menindas mereka, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Walaupun firman Tuhan berkata jujur kepada kita mengenai keadaan kita yang tidak ada harapan jika kita ditinggal sendirian tanpa anugerah Tuhan. Tetapi, ada tetapi. Dan itulah ayat selanjutnya kita baca. Ayat 21, kita akan membaca sampai ayat 26. Dan inilah inti dari Injil. Dari seri kita, Gospel Explain, Injil dijelaskan. Dan hari ini, di paragraf ini, paragraf terpenting di dalam Alkitab, kita akan mendapatkan inti dari Injil, yaitu kabar baik di atas problem kita, yang mana kita sebagai orang berdosa yang tanpa pengharapan ini, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan cara apapun, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi sekarang ada kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan, ada tetapi yang akan membalikkan keadaan kita. Dan mari sama-sama kita membaca inti dari Injil di Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Roma pasal 3 21 sampai 6. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, ada pertanyaan terpenting, sangat penting bagi kita orang berdosa. Ketika kita sudah menerima diagnosa kita tadi dari firman Tuhan, adalah bagaimana kita, orang-orang berdosa ini, dapat dibenarkan di hadapan Allah yang adil dan kudus, hakim seluruh bumi. Karena ini problem kita. Problem kita bukanlah masalah makanan kita tidak cukup, bukan bahwa kita tidak punya kepercayaan diri, bukan bahwa kita tidak bahagia. Problem kita adalah kita telah berdosa, dan kita sama-sama sudah dengar dalam beberapa minggu terakhir di sini bahwa Allah
murkanya itu dinyatakan atas setiap kefasikan dan kelaliman manusia. Dan ini problem utama kita, bahwa kita orang berdosa ada di bawah murka Allah. Dan tidak ada masalah yang jauh lebih besar daripada itu. Kita bisa bermasalah dengan Pak RT kita mungkin, atau Pak Lurah, atau Pak Camat, atau Pak Wali Kota, dan semakin tinggi orang tempat kita bermasalah itu semakin berat problem kita. Dan bayangkan kalau kita bermasalah dengan Allah, Hakim seluruh bumi, Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang Maha Kuasa. Apa yang bisa kita selesaikan? Apa yang bisa membuat kita bisa mendapatkan jalan keluar di sini? Karena itu ini adalah pertanyaan yang terpenting yang perlu kita cari jawabannya. Bagaimana kita orang berdosa ini bisa dibenarkan di hadapan Allah, supaya kita tidak menjadi musuh Allah, supaya murkanya tidak ada lagi atas kita. Ini pertanyaan terpenting. Dan ini adalah paragraf terpenting dalam Alkitab yang menjawab pertanyaan kita ini. Bagaimana orang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah yang adil dan kudus, Sang Hakim seluruh bumi. Ayat 21 yang kita baca tadi. Ya, tetapi sekarang, lihat ini kata tetapi. Tetapi sekarang ada kabar baik untuk kita semua. Ada pengharapan yang sesungguhnya. Bahwa tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Ini dia topik yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran Allah. Yang kita sudah sama-sama dengar dalam seri pertama, Roma 1 ayat 17. Bahwa di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan. Dan diulangi lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 21. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu apa? Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Inilah pengharapan kita. Kebenaran Allah. Kebenaran yang bisa diberikan Allah kepada kita. Dan kebenaran ini adalah di dalam Yesus Kristus. Dan bagi semua orang yang percaya. Jadi ada solusi, ada jawaban atas pertanyaan terpenting kita tadi. Bahwa Allah menyediakan kebenaran ini. Bahwa Allah membenarkan orang-orang yang berdosa ini. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ini harapan kita. Ini Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita memang semua sudah berdosa, tetapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ada pembenaran untuk orang-orang berdosa. Ada harapan untuk orang-orang berdosa. Bahwa Allah bisa membenarkan mereka. Dan apa maksudnya membenarkan mereka? Pembenaran adalah sebuah istilah hukum di dalam pengadilan. Yaitu bahwa sebuah deklarasi bahwa seseorang tidak bersalah. Dan dengan demikian tidak ada dasar bagi penghukuman. Itu adalah pembenaran. Istilah pembenaran. Ketika seorang di dalam pengadilan, dia diadili dan hakim menyatakan, mendeklarasikan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan dengan demikian tidak ada dasar bagi apapun untuk menghukum orang yang tidak bersalah ini. Itu adalah pembenaran. Dan kita bersyukur ada kabar baik yang kita dengar. Bahwa Allah, Hakim seluruh bumi itu, menyediakan pembenaran untuk orang berdosa. Bahwa dia bisa menyatakan kepada orang berdosa, mendeklarasikan orang berdosa, engkau tidak bersalah, engkau benar. Pembenaran bukan hanya sekedar pengampunan dosa. Kabar baiknya, bahwa pengampunan dosa bersifat negatif, yaitu pengurangan atau penghilangan hukuman atau hutang. Itu pun sudah kabar baik untuk kita, kalau dosa kita dihapuskan. Tetapi pembenaran lebih lagi, pembenaran adalah sisi positifnya, yaitu bahwa pembenaran adalah pemberian status benar kepada orang berdosa ini. Orang berdosa ini dikembalikan kepada status
sebagai yang dikasihi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang berkenan di hadapan Allah, dan dengan demikian dia bisa bersekutu dengan Allah. Dia menjadi sahabat Allah, dia menjadi umat Allah. Itu adalah pembenaran. Pembenaran juga bukan berarti bahwa orang berdosa ini secara aktual menjadi orang yang benar, kudus, dalam artian dia punya karakter, memang karakter yang benar, suci, tidak bercacat. Dia punya hati, adalah hati yang benar, tidak bercacat, perbuatannya sama sekali tidak ada dosa. Bukan. Itu bukan pembenaran. Itu kita buat istilah dalam Alkitab, pengudusan. Pembenaran adalah deklarasi, posisi kita dihitung sebagai orang benar di hadapan Allah. Itu adalah pembenaran. Bahwa sekalipun fakta aktualnya kita bukan orang benar, kita masih bersalah, masih melakukan dosa, masih melanggar firman Tuhan. Tetapi Allah memberikan solusi. Allah dapat membenarkan orang berdosa ini. Membenarkan kita yang masih berdosa ini. Nah, bagaimana itu? Bagaimana Allah membenarkan kita, orang berdosa ini? Nah, mari kita sama-sama lihat ayat terpenting ini. Paragraf terpenting ini. Yang pertama kita lihat dari mana sumber pembenaran itu. Sumber dari pembenaran ini adalah Allah sendiri. Allah dan anugerahnya. Ayat 24 tadi kita baca, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia cuma-cuma. Itu adalah hal yang sama. Paulus hanya mengulangi untuk menekankan bahwa pembenaran ini adalah inisiatif Allah. Pembenaran ini sepenuhnya berasal dari Allah. Itu sebab dikatakan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Allah dan kasih karunia-Nya, dia adalah Allah yang berdaulat. Anugerah Allah adalah berdaulat. Allah melakukannya sendiri. Bahwa semuanya pembenaran ini adalah dari Dia dan oleh Dia. Dia melakukan semuanya. Tidak ada satu apapun di luar dirinya yang berkontribusi terhadap pembenaran orang berdosa ini. Allah sendiri yang melakukan itu. Dan inilah kabar baik. Karena terlepas dari keadaan kita. Tidak peduli seberdosa apapun kita. Tidak peduli selemah apapun kita. Pembenaran ini tidak tergantung kepada kita. Pembenaran ini tergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat, yang dengan haknya, dengan kemurahan hatinya, dengan anugerahnya yang besar, mengaruniakan status benar itu kepada orang berdosa. Dan saudara, itu harapan kita, itu harapan sejati. Ini bukan harapan yang muluk-muluk, ini bukan lari dari kenyataan. Allah sendiri yang mengatakannya. Dan kita bisa bersuka cita bahwa semua ini tergantung kepada Allah. Bukan tergantung kepada kita. Bahwa Dia memberikan semuanya ini adalah berdasarkan anugerahnya. Kebaikannya semata-mata. Sehingga tidak peduli siapa kita, apa yang telah kita lakukan. Serusak apapun. Kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Karena Allah yang melakukannya. Bagi orang yang sombong, tidak ada tempat untuk mendapatkan pembenaran ini. Karena pembenaran ini diberikan dengan cuma-cuma. Orang yang sombong yang tidak mau menerima anugerah yang cuma-cuma, yang mau memberikan sedikit usahanya, memberikan sedikit kebaikannya sebagai dasar untuk mendapatkan pembenaran, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi bagi orang yang menerima diagnosa firman Tuhan, bahwa kita semua adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka anugerah Allah ini adalah kabar baik untuk kita semuanya. Bahwa Allah membenarkan orang berdosa dengan cuma-cuma. Tidak ada syarat apapun.
Tidak ada pembayaran apapun dari pihak manusia untuk mendapatkan pembenaran ini. Namun demikian ada satu problem di dalam hal ini. Bagaimana Allah, hakim seluruh bumi, hakim yang adil itu, bisa membenarkan orang-orang berdosa? Allah sendiri memberikan prinsipnya di dalam Alkitab bahwa supaya hakim-hakim itu bertindak adil. Jangan menerima suap sehingga mereka membenarkan orang bersalah dan justru menghukum orang benar. Dan di sini kita lihat bahwa Allah sendiri hakim seluruh bumi itu melakukannya. Bahwa dia membenarkan orang berdosa. Ini ada sebuah problem. Apa dasarnya Allah bisa membenarkan orang berdosa? Harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, kalau Allah semena-mena membenarkan orang berdosa, maka dia bukan lagi hakim seluruh bumi yang adil itu. Apa dasarnya Allah membenarkan orang yang berdosa ini? Bagian kedua dari ayat 24 tadi kita baca. Dasar pembenaran adalah Kristus dan karyanya. Saya bacakan kembali ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi dasarnya. Memang dibenarkan dengan cuma-cuma, orang berdosa ini dibenarkan oleh Allah dengan anugerahnya, dengan cuma-cuma, tidak ada syarat apapun. Allah dengan kedaulatannya mengatakan orang ini benar. Tetapi di balik itu ada dasar, ada harga yang harus dibayar. Sehingga Allah bisa mendeklarasikan orang berdosa itu bahwa dia adalah orang benar. Dan dasarnya adalah Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan. Apa artinya penebusan? Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya apolutrosis. Ini adalah sebuah istilah komersial, yaitu membayar sejumlah harga untuk membebaskan budak dari tuannya yang berkuasa. Di zaman dulu ada sistem perbudakan. Kalau orang miskin sekali atau dia berhutang banyak atau dia kalah perang, mereka akan diperbudak. Dan tuan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka. Dan bagaimana mereka bisa bebas dari perbudakan itu? Bagaimana mereka bisa dibebaskan dari kuasa tuannya? Harus ada orang lain yang membayar harganya. Yang membayar sejumlah harga kepada tuan itu untuk membebaskan budak ini. Istilah penebusan ini diambil dari situ. Dan tentu saja kita tidak bisa menganalogikan seluruh sistem perbudakan ke dalam penebusan Kristus ini. Tapi apa yang ingin disampaikan adalah bahwa ada satu harga yang dibayar untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita adalah budak dosa. Kita terikat pada kesalahan dan penghukuman karena dosa kita. Dan benar-benar kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari situ. Tidak mungkin orang berdosa tidak dihakimi. Tidak mungkin orang berdosa yang menentang hakim seluruh, yang menentang Allah yang maha kuasa, yang maha mulia itu. Orang-orang pemberontak kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin orang-orang seperti itu bisa dibebaskan dari hukuman akibat daripada dosa mereka. Kita seperti orang yang diperhamba oleh dosa. Dikuasai oleh dosa. Baik oleh penghukumannya maupun oleh kuasanya yang membuat kita terus-menerus berdosa. Dan kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa membebaskan diri kita sendiri
Tapi kabar baik yang kita dengar adalah Kristus membayar harganya untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari tirani dosa ini. Dia menebus kita, membebaskan kita dari tawan, menumpahkan darahnya sebagai harga penebusan. Pembenaran kita memang cuma-cuma. Dari pihak kita tidak perlu ada yang kita bayar. Tapi Allah yang memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia yang membayar harga yang sangat mahal. Ayat 25 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ada lagi di sini dua istilah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Pertama lagi, istilah jalan pendamaian. Apa yang dimaksud dengan jalan pendamaian? Bahasa Yunani, bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru kita adalah hilasterion. Apa artinya ini? Hilasterion ini adalah suatu tindakan atau korban untuk meredakan amarah seseorang. Kita sama-sama sudah dengarkan beberapa minggu terakhir bahwa Allah yang Maha Kudus itu, Hakim seluruh bumi itu, Dia murka kepada dosa-dosa manusia. Dia murka kepada orang-orang jahat yang memberontak terhadap Dia. Dan Kristus Yesus dikatakan di ayat kita baca tadi, Dia ditentukan menjadi jalan pendamaian, menjadi korban untuk meredakan murka Allah atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa orang yang Dia benarkan ini. Yesuslah yang bisa meredakan itu. Dan saudara, mungkin orang protes ini seperti bangsa primitif yang memuaskan murka dari dewa-dewa mereka dengan segala macam korban. Tapi saudara, ini bukan seperti itu. Dewa-dewa bangsa primitif, dewa-dewa kejijikan itu, konsep mereka dan mereka mendamaikan dewa-dewa mereka yang pemarah, yang tidak tahu kenapa dia marah, yang emosinya tidak stabil. Dan karena mereka takut, tidak tahu kenapa mereka marah, mereka harus membuat korban untuk meredakan amarah dari dewa-dewa mereka. Tapi konsep tentang pendamaian, jalan pendamaian di mana Allah murkanya harus diredakan tidak sama dengan itu. Murka Allah bukanlah murka karena adanya cacat di dalam emosinya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia marah, bukan. Sama sekali. Murka adalah, kita sudah belajar sama-sama, murka Allah adalah keadilannya, murka yang adil. Dia yang kudus, yang tidak bisa bersikap netral terhadap dosa. Allah yang membenci kejahatan, yang akan menghukum kejahatan. Itu yang kita sebut dengan murka Allah. Itu yang kita kenal dengan murka Allah. Murka Allah yang adil dan kudus. Dan kita tidak bisa hidup kalau misalnya Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang netral dengan kejahatan. Allah yang tidak membenci kejahatan. Kita bisa bayangkan dunia seperti apa jika penciptanya tidak membenci kejahatan. Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang adil, yang kudus, yang membenci kejahatan, yang membenci pemberontakan kepada Dia. Dan Yesus Kristus adalah jalan pendamaian yang bisa memuaskan amarah atau murka Allah atas orang-orang berdosa. Dan Yesus adalah korban yang disediakan oleh Allah. Allah tidak menuntut kita untuk memberikan korban kepada Dia, untuk meredakan murkanya, supaya Dia berhenti marah. Allah tidak menyuruh kita untuk memberikan korban kepada Dia. Tetapi Allah menyediakan korban itu untuk kita. Allah sendiri yang menyediakan jalan pendamaian itu bagi kita. Dia sendiri yang menyediakan sarana untuk memadamkan amarahnya. Ini tidak sama.
tidak sama dengan konsep bangsa-bangsa kafir dengan dewa-dewa kejijikan mereka. Dan satu istilah lagi, dalam darahnya. Bagaimana penebusan itu dilakukan? Bagaimana murka Allah diredakan? Apa harga yang harus dibayar? Melalui darah Kristus. Dan saudara, darah ini ada sebuah metafora. Jangan berpikir ini darah harafiah. Bahwa kalau Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia itu darahnya, misalnya dia gores tangannya dan darahnya keluar, bahwa darahnya itu bisa menjadi korban pendamaian. Bahwa darah yang dia gores itu bisa menjadi penebusan bagi kita. Bukan seperti itu. Darah adalah metafora dari hidup. Hidup ada di dalam darah. Begitu firman Tuhan mengatakan. Darah ini melambangkan hidup yang berarti keseluruhan nilai dari orang itu. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup, kan? Apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau dia kehilangan hidupnya? Jadi hidup ini adalah nilai seluruh orang itu. Ini hidup itu. Dan di dalam darah Yesus, apa yang dimaksud adalah bahwa harga yang harus dibayar adalah seluruh hidup Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Seluruh nilai Kristus yang tidak terhingga itu yang dipakai sebagai pembayaran untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu yang dipakai sebagai jalan pendamaian untuk meredakan murka Allah atas kita orang-orang berdosa. Darah anak tunggal Allah, hidup anak tunggal Allah yang hilang di atas kayu salib itu, yang diserahkan di atas kayu salib itu. Dan saudara, ketika Kristus menyerahkan dirinya taat kepada kehendak Bapanya dan naik ke atas kayu salib, memberikan nyawanya di sana. Saudara, ini adalah peristiwa yang sangat unik. Ini adalah sebuah drama yang sangat menegangkan. Kita bisa bayangkan, sorga akan terdiam pada saat itu. Semua makhluk-makhluk di sorga, malaikat, orang-orang kudus yang menyaksikan Kristus naik di atas kayu salib. Mungkin mereka menahan nafas kalau kita bayangkan seperti kita manusia. Ketika kita menyaksikan sebuah adegan yang begitu menegangkan, mungkin kita menahan nafas. Mungkin orang-orang kudus itu mengatakan, oh jangan lakukan itu anak Allah. Kenapa kamu mau memberikan dirimu, nilaimu yang tidak terhingga itu hanya untuk orang-orang berdosa ini? Tetapi Kristus melakukannya. Allah Bapa menghendakinya. Bahwa untuk membayar kita, untuk membebaskan kita dari dosa, tidak ada jalan lain. Anak Allah harus memberikan dirinya. Darahnya bukan hanya digoreskan, dialirkan, darahnya harus ditumpahkan, mati. Darah anak domba yang mahal. Saudara, berhenti bicara darah Kristus, mengucapkan kata darah Kristus seperti itu tidak punya arti apa-apa. Apapun latar belakang budaya saudara, cara saudara berbicara, jangan memakai darah Kristus hanya sebagai aksesoris dalam percakapan saudara. Hanya sebagai tanda koma kalau saudara kaget mengatakan darah Kristus. Kalau saudara untuk menghiasi percakapan saudara supaya enak didengar, saudara memakai kata darah Yesus. Berhenti lakukan itu. Ini darah yang mahal.
harus kita bayar, harus kita ucapkan dengan penuh hormat. Ketika kita mengatakan darah Kristus, ketika kita mengatakan penebusan Kristus. Kita tidak bisa mengucapkan begitu saja seperti anak kecil yang bermain kelereng menggunakan berlian. Tidak boleh. Ini darah yang paling mahal. Ini adalah anak Allah yang paling dikasihi. Tapi Allah memberikan itu kepada kita. Ayat 25 mengatakan, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosanya yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan tadi, bahwa kalau Allah ini adalah hakim seluruh bumi, bagaimana bisa membenarkan orang berdosa? Orang akan menuduh, iblis akan menuduh, Allah, engkau bukan hakim yang adil, engkau hakim yang korup, karena engkau membenarkan orang-orang berdosa ini. Allah memperlihatkan, mendemonstrasikan keadilannya. Saya adalah hakim seluruh bumi yang bertindak adil dan tidak akan pernah disogok, yang tidak akan pernah memutarbalikkan keadilan. Dan saya memuaskan keadilan ini, keadilanku sendiri, dengan pengorbanan anak tunggalku sendiri, Yesus Kristus. Dia yang telah menanggung semua hukuman, semua murkaku atas orang-orang berdosa. Dan karena itu sekarang aku bisa mengatakan kepada orang berdosa, engkau benar, engkau tidak bersalah. Berdasarkan pengorbanan anak tunggal Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah di dalam kemurahannya hendak mengampuni orang berdosa. Dia mau mengampuni kita semua. Tapi di saat yang sama dia akan melakukannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang adil, yang tidak mengkompromikan keadilan dan kekudusannya. Yaitu tanpa sedikit pun membiarkan dosa mereka. Seolah-olah dosa itu tidak ada arti apa-apa. Seolah dosa itu hal yang biasa. Dia tidak sama sekali punya hati, punya niat memperlakukan yang dosa dengan cara yang ringan seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia mengarahkan seluruh murkanya yang adil, yang seharusnya layak diterima oleh orang berdosa, diarahkannya kepada dirinya sendiri di dalam pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jangan menuduh Allah Bapa kejam. Murka ini diarahkan kepada dirinya sendiri di dalam anaknya yang tunggal. Saudara bisa tanya kepada orang tua yang mengasihi anaknya. Apa yang terjadi dengan anaknya, suatu hal yang buruk, suatu hal yang menyakitkan yang terjadi anaknya. Dia lebih bisa menerima kalau itu terjadi pada dirinya sendiri daripada terjadi pada anaknya. Apa yang terjadi kepada anak tunggal Allah itu dirasakan oleh Allah Bapa. Kita sama-sama sudah lihat bagaimana kita bisa dibenarkan, orang berdosa bisa dibenarkan. Bahwa pertama Allah membenarkan kita dengan anugerahnya yang berdaulat itu, dengan cuma-cuma, tanpa harga pembayaran apapun dari kita. Namun semua itu ada dasarnya. Bahwa dia yang membayar harganya lunas. Dia yang memuaskan keadilannya. Dia yang memuaskan murkanya sendiri. Meredakan amarahnya sendiri dengan korban yang dia sediakan sendiri. Yaitu dirinya sendiri. Dan sekarang, bagaimana pembenaran ini bisa berlaku ke atas orang-orang berdosa? Apakah otomatis semua orang berdosa, semua orang di dunia ini selamat, dibenarkan di hadapan Allah?
ada sarana yang ditetapkan Allah bagi orang-orang berdosa untuk menerima keselamatan dari Allah itu. Inilah poin ketiga kita. Sarana pembenaran ini adalah iman kepada Yesus Kristus. Ayat 25 tadi kita baca kembali, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ayat 26, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Syukur kepada Allah bahwa semua hal baik ini, semua keselamatan yang sudah Dia capai, kebenarannya yang sudah dihasilkannya melalui karya Kristus yang sempurna sampai mati di atas kayu salib itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dan kita bisa menerimanya hanya oleh iman. Tidak perlu yang lain. Dan saudara, semua orang bisa beriman. Apa itu iman? Iman adalah bersandar kepada yang dipercayai. Tidak butuh kekuatan untuk beriman. Karena iman itu seperti bersandar. Ketika kita bersandar pada sesuatu tidak perlu kekuatan. Kita hanya perlu menyerah saja. Kalau kita duduk misalnya, kita tidak perlu kekuatan untuk duduk. Kalau kita tidur di tempat tidur kita tidak perlu kekuatan untuk tidur. Orang lemah, orang stroke pun bisa tidur. Ini kabar baik untuk kita semua bahwa kita hanya diminta untuk bersandar, mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan pekerjaannya yang sudah sempurna untuk menyelamatkan kita. Itu saja. Dan kita menerima semua anugerah keselamatan ini, anugerah pembenaran ini dalam hidup kita. Oh, inilah Injil itu, inilah inti daripada Injil. Kabar baik bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman saja dan tidak dituntut apapun yang lain. Saudara, iman ini tidak mengandung nilai yang hebat di dalam dirinya. Tidak ada orang bisa bermegah bahwa dia ada orang beriman. Oh, saya orang beriman, kamu tidak. Bukan. Karena iman ini dia hanya bersandar kepada objeknya. Yang dimegahkan adalah objeknya. Kalau saudara percaya kepada seseorang yang jago, atau ya katakanlah kita misalnya ambil contoh Daud melawan Goliat. Orang Israel mempercayakannya kepada Daud yang akan melawan Goliat. Dan tidak ada orang Israel itu bisa bermegah, oh saya percaya kepada Daud. Tidak ada. Yang dimegahkan adalah Daud yang berperang melawan Goliat. Dan Daud pun melakukan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itulah iman. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Kristus, kita hanya mengandalkan Kristus saja. Dia yang berperang untuk kita. Dia yang melakukan semua kebenaran Allah itu untuk kita. Dia yang menaati semua perintah-perintah Tuhan. Dia yang menghormati Allah Bapa, mengasihi Allah Bapa dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, yang tidak bercacat hidupnya, tidak ada tipu dalam mulutnya. Dan kita hanya mengandalkan Dia, bukan diri kita. Itu adalah iman. Sehingga tidak ada orang bisa bermegah dengan imannya. Nilai daripada iman itu ada pada objeknya. Dan dalam konteks kita yang percaya kepada Kristus, objek iman kita itu Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Itu yang kita tinggikan. Itulah nilai yang berharga bagi kita. Dan hanya oleh iman saja. Iman bukanlah berasal dari diri kita. Bukan sesuatu yang baik dari diri kita. Keselamatan ini bukan sebuah sinergi. Bahwa Allah sudah melakukan bagiannya untuk menyelamatkan kita dan sekarang kita melakukan bagian kita. Bukan sinergi. Allah yang melakukan semuanya. Kita tinggal menerimanya. Semuanya dikerjakan oleh Allah sendiri.
Dan ketika kita mengatakan pembenaran hanya oleh iman, tadi tanpa hukum Taurat, terlepas dari hukum Taurat, artinya hanya iman saja, adalah kata lain bahwa pembenaran ini hanya oleh Kristus saja. Karena iman bermegah pada objeknya. Pembenaran adalah hanya oleh anugerah semata-mata, di dalam Kristus semata-mata, dan melalui iman semata-mata. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Injil telah diberitakan pada hari ini. Inti dari kabar baik telah kita dengar bersama-sama. Mungkin ada di antara kita yang masih mengandalkan diri kita untuk pembenaran kita, untuk keselamatan kita. Hari ini Tuhan menawarkan supaya kita berhenti mengandalkan diri kita, berhenti mencari alasan untuk semua kesalahan kita, dan mengandalkan bahwa kita adalah orang baik yang sanggup untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah dengan semua usaha dan perbuatan baik kita. Berhenti di situ. Tuhan menawarkan kepada kita untuk menerima keselamatan ini dengan cuma-cuma. Kita melepaskan diri kita dari semua yang lain dan hanya bersandar kepada Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Kita hanya cukup berkata kepada Dia, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak punya kekuatan untuk membenarkan diri saya. Tidak ada kebaikan-kebaikan saya yang bisa berkenan di hadapan Engkau. Semua perbuatan baik saya hanya seperti kain kotor. Dan hari ini saya mendengar kabar baik bahwa Kristus telah menyediakan kebenaran Allah yang sempurna untuk saya. Dengan cuma-cuma saya terima. Saya terima itu saja. Dan hanya itu saja yang menjadi andalan saya. Kalau kebenaran Kristus tidak menyelamatkan saya, tidak ada lagi apapun yang bisa menyelamatkan saya. Saya hanya bersandar kepada kebenaran Kristus. Itu saja yang perlu dilakukan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Terimalah anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau sudah percaya kepada Kristus, kalau Bapak Ibu sudah hidup di dalam iman kepada Kristus untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara, jangan lagi mau bergeser dari iman itu. Tetap di dalam situ, teguh di dalam situ, dan bersukacitalah bahwa kita orang berdosa ini bisa dibenarkan. Apa yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan sendiri, yang tidak mungkin dilakukan oleh yang lain, oleh hukum Taurat sekalipun, telah dilakukan oleh Allah sendiri bagi kita. Mari kita teguh di dalam iman kita kepada Kristus dan jangan mau digeser. Dan kita tinggal terus bersyukur kepada Allah, memuji Dia untuk semua anugerahnya yang begitu besar bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau tidak menghendaki kami binasa. Engkau justru mau mengampuni dosa-dosa kami. Meskipun Engkau tahu bahwa ada harga mahal yang harus dibayar untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan bahkan bukan hanya mengampuni dosa-dosa kami, Engkau bahkan mau membenarkan kami. Dan kami tahu harganya tidak murah. Harus dibayar dengan darah anak-Mu yang tunggal. Dengan nyawa Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kami bersyukur, Tuhan Yesus, Engkau mau membayar harga yang mahal itu untuk kami. Engkau rela
terkutuk di atas kayu salib menggantikan kami, mengalami murka Allah bagi kami, supaya kami bisa dibebaskan. Dibebaskan dari dosa kami yang mendatangkan murka Allah atas kami. Sehingga kami bisa dibenarkan dan tidak ada lagi penghukuman atas kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah membawa berita Injil ini kepada kami. Menghidupkan hati kami, sehingga kami bisa berespon terhadap berita Injil ini dengan iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kami bisa mendapat bagian di dalam umat Allah. Mendapat semua manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus kepada kami, untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa kuat di dalam iman kami kepada Kristus dan tidak bergeser, tidak bergoncang dengan apapun juga. Dan kiranya yang baru pertama kali mendengar berita Injil ini, percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima pembenaran dan keselamatan yang Kau tawarkan dengan cuma-cuma ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Seperti yang kita sudah dengarkan berita Injil tadi. Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita. Dan mengatakan kepada kita bahwa, oke, kamu boleh pergi. Dan saya tidak akan menghukum kamu lagi. Tetapi apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah pembenaran. Kita dipulihkan status kita menjadi orang-orang yang dikasihi, yang berkenan kepada Allah. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita bukan lagi hanya sekedar Tuhan mengatakan pergilah dan aku tidak menghukum engkau, tetapi Dia mengatakan kepada kita, marilah, datanglah. Mari, makan bersamaku. Minum bersamaku, bersekutu bersamaku. Dan inilah yang akan kita lakukan pada hari ini, pada saat ini. Sewaktu kita melakukan perjamuan kudus bersama, sekalipun kita mungkin di rumah masing-masing, tapi kita bisa tahu satu hal, bahwa kita sedang makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada duduk satu meja bersama-sama dengan Tuhan. Itu ada kehormatan kita, sekalipun kita orang berdosa. Tapi semua itu dimungkinkan karena Allah telah membayar semua harganya di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menyerahkan tubuhnya, dihancurkan di atas kayu salib, menjadi harga penebusan dosa kita. Darahnya ditumpahkan untuk membawa kita di dalam satu perjanjian yang baru dengan Allah, bahwa Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Jadi mari sama-sama kita datang, duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa melukur Engkau.
layaklah domba, layaklah domba. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Untuk menanggung semua murka Allah yang pantas ditimpakan kepada kami orang-orang berdosa ini. Kau menyerahkan tubuh-Mu untuk dihancurkan oleh murka Allah di atas kayu salib, supaya kami bisa dibebaskan dari dosa kami dan dari hukuman yang mengikutinya. Dan sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu, Engkau makan bersama murid-murid-Mu. Kau berkata, ketika mengambil roti itu, memecah-mecahkannya, Kau berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan Tuhan, saat ini kami mengingat hal itu. Dan suatu kehormatan bagi kami, Tuhan, bahwa saat ini kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa duduk satu meja dengan Engkau. Kami ini orang-orang berdosa yang tidak sepantasnya ada di meja-Mu, yang harusnya binasa di neraka. Namun Engkau membayar harga yang mahal untuk membawa kami datang, duduk bersama Engkau di meja-Mu sebagai saudara-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akui hanya karena tubuh-Mu yang Engkau serahkan untuk hancur di atas kayu salib. Hanya itu saja yang melayakkan kami, yang membuat kami bisa duduk makan bersama-Mu. Dan suatu waktu nanti, di dalam kerajaan-Mu yang penuh, kami akan menikmati persekutuan yang sempurna ini, yang begitu indah ini, selama-lamanya bersama dengan Kau. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Mari kita makan bersama. Tuhan, Engkau juga mengambil cawan sesudah makan. Dan Engkau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang sangat mahal ini, yang Kau curahkan bagi kami orang-orang yang tidak berguna. Kami tahu ini sesuatu yang sangat tidak pantas kami dihargai dengan darah-Mu. Darah yang begitu mahal. Hanya supaya kami bisa
kami ini orang-orang berdosa bisa menjadi umat-Mu, bisa menjadi anak-anak-Mu. Engkau menjadi Allah kami dan Bapa kami. Padahal kami adalah orang yang memberontak kepada-Mu. Orang-orang yang tidak mengasihi Engkau, yang bahkan membenci Engkau. Namun Engkau mau memberikan darah-Mu sebagai korban, sebagai pembayaran untuk memeteraikan perjanjian baru ini. Supaya kami ada dalam perjanjian kekal dengan Engkau. Di mana Engkau tidak akan membelakangi kami lagi. Allah Bapa tidak akan membelakangi kami lagi. Semua karena pada hari itu, ketika Engkau di atas kayu salib, Bapa meninggalkan Engkau. Dan saat ini kami tidak akan ditinggalkan oleh Bapa lagi. Tapi Dia akan bersukacita atas kami untuk melakukan semua hal-hal yang baik bagi kami. Menanam kami, menumbuhkan kami dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya. Semua hanya karena darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Hidup yang Kau serahkan. Nyawa-Mu yang hilang di atas kayu salib. Hanya itu saja Tuhan. Kami akui. Tidak ada yang lain. Mari kita minum bersama. Layaklah domba di atas tahta, dengan banyak mahkota memerintah selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Sang Anak, Sang terkasih disalibkan.
layaklah Engkau, Anak Domba Allah Yesus Kristus Tuhan kami, untuk menerima segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya saat ini hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, kasihnya yang begitu besar kepada kita semuanya. Apapun keadaan kita sekarang, mungkin keadaan keuangan kita, ekonomi kita, tetapi satu hal yang kita sadari saat ini, satu hal yang kita tahu dengan pasti saat ini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita menerima lebih baik, jauh lebih baik dari yang pantas untuk kita dapatkan. Jadi mari kita memberi kepada Tuhan pada saat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan dengan penuh iman bahwa Allah menghendaki untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Apa yang sudah Dia lakukan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah hal yang begitu besar, yang mana kita berhutang untuk memberitakan itu kepada semua orang. Dan saat kita memberi persembahan ini, kita percaya bahwa dengan persembahan yang kita berikan, persembahan ini akan dipakai untuk membawa berita Injil ini sampai ke seluruh dunia. Jadi mari kita bawa persembahan kita dalam doa dan ucapan syukur. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan kepada kami, untuk pekerjaan tangan kami yang Kau buat menjadi berhasil. Kami bisa menerima sesuatu dengan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang Kau berkati. Dan kami membawa persembahan kami saat ini sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini. Dan biar persembahan ini bisa dipakai untuk membawa berita Injil ini, kabar baik ini, sampai ke ujung bumi. Agar orang-orang yang bisa mendengar dan menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu saja. Tuhan berkati setiap orang yang memberi persembahan, biar kami semua menjadi saluran berkat-Mu yang lebih lagi untuk membawa keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bersukacitalah di dalam Tuhan.